कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel yang menjalani atau mengembangkan peradaban Islam di Indonesia, yang membahas sekitar peradaban Islam di Indonesia bahkan dunia. Sahabat sebangsa, seiman dan setanah air, saudara-saudaraku, sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, bahwa permasalahan nasab sudah hampir sampai ke titik kemenangan bagi para ulama Nusantara, di mana para ulama Nusantara sudah mulai bermunculan, bersuara lantang, melawan agesi yang tidak benar, melawan peradaban yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Walaupun yang membawanya mengaku keturunan Rasulullah, tapi itu hanya akuan saja. Yang sebenarnya mereka adalah Zionis, ya. Mereka adalah para Yahudi, ya, yang sudah jelas-jelas menggunakan modal keturunan Rasulullah. Sungguh suatu pelecehan ini, ya. Penghinaan dan pelecehan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah melaknat, ya, dan menutup segala upayanya dan membongkar segala kebusukannya. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling disayangi dan dikasihi oleh Allah. Untuk itu, kepada para ulama yang sudah bangkit dan bersuara lantang, teruskan. Kemudian juga di sini kita masih akan membahas terah Wali Songo, ya, Dzurriyyat Wali Songo yang beberapa waktu kebelakang dinyatakan terputus oleh para Ba'alawi dzurriyahnya. Sudah dinyatakan sudah tidak ada. Itu adalah suatu kebohongan dan kebusukan, ya, yang dilakukan oleh para Ba'alawi untuk memunculkan keunggulan organisasinya. Untuk itu kepada para ulama muda, ya, terah Wali Songo Indonesia, ulama Nusantara harus bersuara lantang, nyaring dan berani melawan kebatilan. Dan kita ingat, Allah pasti akan menghancurkan segala bentuk kebatilan. Sahabat sebangsa dan setanah air, perlu kita ketahui bahwa Gus Paki Wirahadiningrat sini mengungkapkan sebuah permasalahan yang terjadi atau yang didapati dengan bukti-bukti yang otentik. Bahkan sudah melakukan tes DNA ini kepada para Ba'alawi atau oknum Ba'alawi yang ternyata hasilnya adalah haplogrup G dan keturunan Arabnya itu hanya 0, sekian persen saja. Jadi boro-boro keturunan Rasulullah, ya, keturunan Arab pun tidak, ya, hanya sekian persen, 0, sekian persen. Jadi tidak bisa demikian, tidak bisa asal nyoblak saja ngomong, ya, ngaku anak keturunan Rasulullah, cucu keturunan Rasulullah. Itu hanya buhulan yang tidak indah, ya. Untuk itu kepada para ulama-ulama muda, terah Wali Songo, ayolah bersuara, ayolah nyaringkan suaramu, ya, kumandangkan terahmu, ya, agar mereka mendengar, melihat, ya, dengan mata kepalanya sendiri. Bila perlu, colokan ke matanya itu
keturunan Wali Songo, ya. Biar mereka melotot dan melihat. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, coba kita ikuti penuturan dari Gus Pakih tentang Terah Wali Songo dan para pendiri dan pendahulu di Nusantara ini. Ayo kita ikuti dan kita dengarkan. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa dibantu subscribe dan di komen bila perlu. Ayo kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Merdeka! Hidup Pancasila! Hidup Merah Putih! NKRI harga mati! Hidup Bhinneka Tunggal Ika! Hidup Pondok Unik Nusantara! Panjang umur untuk Mama Hufron dan seluruh warga Pondok Keluarga Besar Unik Nusantara. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sungguh berbahagia. Hampir setahun lamanya saya akhirnya bisa sowan silaturahmi, sembah sungkem kepada seluruh warga Unik Pondok Unik Nusantara, terutama kepada Yang Mulia Abuya Mama Hufron. Saya tidak ada yang mau saya sampaikan di sini kecuali yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para pejuang Nusantara, terutama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga saya, keluarga besar Pondok Unik Nusantara sebagai yang paling lantang di Nusantara untuk menegakkan marwah leluhur, untuk menegakkan marwah Pancasila, untuk mencintai NKRI dengan seluruh harga diri sampai mati, sampai darah penghabisan. Kepada saudara saya KRT Ilyas Wirodipuro, kepada saudara saya Gus Ubat, kepada saudara Ustadz Imron dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua orator-orator, ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Pondok Unik memberikan contoh nyata bagaimana pribumi Nusantara harus bersikap, harus menegakkan harga dirinya, menegakkan marwah leluhurnya, mentauladani semangat perjuangan leluhur, menegakkan semua ajaran suci leluhur, ajaran mulia dari leluhur di bumi Nusantara selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara sekalian, bagi kita semua sebenarnya polemik nasabah Alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Mbah Hasyim Asy'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Mbak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta?
Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Saya datang ke sini sebenarnya mau bertanya, kenapa Mama Hufron, Abuya Mama Hufron yang kita cintai bersama sampai meminta maaf, padahal beliau sama sekali tidak bersalah apapun di dalam narasi di Nusantara ini. Itu yang mau saya tanyakan. Tetapi tadi Gus Ubat dan semua warga menyatakan, Gus, kami tidak pernah menganulir semua narasi kami karena kami yakin benar dan punya data dan bukti. Tetapi kami sadar bahwa kami telah membuat kegaduhan dan kami ingin membawa Nusantara menjadi damai kembali, untuk kembali diluruskan di dalam narasi yang sebenar-benarnya tentang pembelokan sejarah dan pengakuan palsu nasab Nabi di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf, mohon izinnya saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Hufron. Mama Hufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Polemik nasab ini sudah berjalan lama saudara-saudara, tetapi semua seolah tertutup hanya di media sosial saja. Siapa yang membaca tesisnya Kiai Imad? Siapa yang membaca tulisan kami tentang DNA bahwa mereka bukan keluarga Nabi tetapi dari keluarga Yahudi? Semua seolah ditutupi, seolah kemudian hanya menjadi kasak kusuk di tingkatan media sosial. Tetapi kemudian hadir Mama Hufron. Gus, kalau ini tidak ada gebrakan, tidak ada kontroversi, maka media mainstream, maka para petinggi negara tidak akan melek matanya, para muhibbin tidak akan sadar. Kemudian Mama Hufron mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kemudian kena prank saudara-saudara. Beliau ini anak angkatnya salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Keturunan itu artinya dari atas turun ke bawah. Apa yang turun itu? Bisa sanad ilmu, bisa faktor keturunan atau genetis. Jadi jangan salah, ngaku keturunan ini bukan berarti keturunan darah. Karena Mama Hufron juga punya catatan nasab keluarganya dan juga punya bukti kesaksian bahwa beliau juga diambil anak angkat oleh salah satu keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di Mau, Tangerang. Jadi semuanya kena prank. Itu prank pertama. Kemudian ternyata masih belum alhamdulillah keluarga Syekh Nawawi mulai bangkit. Keluarga Nusantara, keluarga Sunan-Sunan bangkit kemudian. Dan kemudian Mama Hufron dengan segala macam akrobat kontroversinya melakukan prank yang berikutnya. Lebih dahsyat pranknya. Ngomong sama semut. Wallahi wa rasul, saya juga bisa ngomong sama semut. Pertanyaannya, semut paham nggak dengan omongan saya? Gitu aja, gampang mikirnya. Lah kok semua kemudian pada heboh, ini sesat, ini apa? Saya ngomong sama tembok bisa, sama pohon bisa, sama malaikat bisa, bisa. Kenapa tidak? Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan omongan saya? Kena prank. Kemudian kena prank lagi bahwa saya penjaga gawang neraka. Ini kan bahasa kiasan, artinya berjuanglah. Saya mendoakan kalian semoga diampuni oleh Allah. Semoga perjuangan kalian kalau ikhlas benar-benar untuk untuk Nabi, kesucian Nabi, untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga bangsa ini. Saya doakan semoga Allah mengampuni kalian. Itu artinya penjaga neraka, bukan penjaga gawang seolah-olah di dalam gawang terus ada bola. Mikir. Ya Allah, tapi nggak apa-apa lah. Memang bangsa ini suka yang halu-halu. Lihat itu film di bioskop itu,
Kalau nggak horor ya film-film misteri di TV apa. Memang bangsa ini suka yang begitu-begitu. Dan Mama Hufron mendobrak itu, rela untuk menjadi lilin yang menerangi Nusantara walaupun dirinya harus leleh terbakar, dihujat, dicela oleh orang yang belum tentu jelas sumbangsihnya bagi negara ini. Saya hadir ke sini merupakan bentuk solidaritas. Saya datang membawa logo, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini resmi, yang tanda tangan kekancingan saya adalah raja, artinya bukan abal-abal ya, bukan palsu, nasab nabi palsu bukan, ini asli resmi. Ini damar Kedaton Nusantara, simbol dari dari Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Benowo, pemangku Yogiswara dan Pajimatan. Karena apa? Fakta, pemimpin bangsa ini, seluruh pemangku kebijakan, seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama Habaib Ba'alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Bagaimana keluarga Hamengkubuwono diaku sebagai bin Yahya, KRT Sumodiningrat jelas makamnya telah dirubah menjadi bin Yahya. Kemarin di Nitian, alap-alap Mataram. Kemudian keluarga kita dari keluarga Hamengkubuwono, dari para aktivis pencinta budaya PSN di Yogyakarta, Laskar Mataram, menertibkan makam putra dari Panembahan Senopati di Nitian Jogja menjadi Al-Idrus. Ini bukan Al-Idrus, ini Gedabrus ini namanya. Kita berhak marah. Tidak ada kompromi bagi para penyamun, para rampok yang ingin mengacak-acak rumah kita. Setuju? Kita punya rumah sudah damai, sudah baik, makmur. Datang orang pendatang, kemudian duduk, kata orang Jawa, metingkrang, tidak sopan. Kemudian foto dari kakek kita diganti namanya. Kemudian mohon maaf, ada yang istrinya direbut, ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu Nabi. Tidak ada kompromi. Hajar! Revolusi harus segera bangkit. Kalau tidak, mau kita dijajah keturunan kita. Kapan lagi? Sekarang saatnya, saudara-saudara. Ini kemarahan dari kami, warga Keraton, warga dari Trah Mataram, dari Trah Banten, Trah Madura. Banyak di Madura makam yang dibelokkan juga. Di Bali, Wali Pitu diklaim menjadi Ba'alwi. Al-Qadri diklaim menjadi Ba'alwi. Ada Kesultanan Mempawah, putra raja tidak punya rumah, ngontrak-ngontrak. Ini miris. Jogja sebagai yang berjasa di dalam pendirian NKRI, termasuk serangan umum tahun 49, mau diotak-atik keistimewaannya. Bagaimana Darul Hasimi punya Habib Lutfi bin Yahya telah meracuni Keraton Yogyakarta. Dan alhamdulillah keluarga Keraton Yogyakarta bersuara lantang. Gusti Pangeran Haryo Pangeran Yudoningrat berteriak lantang, kemudian diputus setelah itu oleh Sultan dan Pangulon Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Semoga seluruh keraton Nusantara sadar bahwa leluhurnya sedang ingin diperkosa, sejarahnya ingin dibelokkan. Dan saya sebagai warga Brangwetan, bagian dari Keraton Surakarta Hadiningrat, walaupun saya Trah Jogja, tetapi karena saya tinggal di wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Mama Hufron adalah kasepuhan, adalah pembina di dalam Hondrowino Nusantara, Kusumo Hondrowino, organisasi resmi dari Keraton Surakarta. Saya tidak rela kalau kemudian beliau sampai dihina, dicaci maki, dituduh sesat oleh orang-orang yang dangkal, oleh orang-orang yang belah bambu, oleh orang-orang yang tidak jelas perjuangannya untuk Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, Mama Hufron hadir menjadi seorang ulama, tidak mendawir kepada umatnya. Lihat di Surabaya, ribuan santri gratis. Di sini juga beliau selalu memberikan santunan-santunan. Di Keraton Surakarta itu berapa puluh ton beliau sering membagikan beras untuk abdi dalam dan acara-acara di keraton. Beliau juga membagikan beras di seluruh Nusantara, bahkan di beberapa keluarga kasepuhan
Sohibul Makbaro, di ulama-ulama Nusantara banyak yang beliau santuni tanpa koar-koar. Ini menjadi miris ketika kemudian seseorang yang demikian banyak jasanya, banyak perjuangannya, hanya karena membuat kontroversi kemudian dituding sesat. MUI jangan memandang sebelah mata. MUI jangan hanya tanggap ketika Ajinomoto dianggap haram, kemudian setelah itu audensi kemudian menjadi halal. MUI jangan menutup mata dengan banyaknya pembelokan sejarah, makam-makam yang telah dibelokkan menjadi orang Yaman yang sebenarnya baru datang, pupuk bawang di Nusantara, mau mengacak-acak Islam di Nusantara. MUI jangan diam saja ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi, datuk mereka mengklaim Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu, membelokkan kisah para wali-wali. Keluarga Wali Songo dibelokkan menjadi Yamani, padahal isbat nasab kita, tes DNA kita jelas tidak ada urusannya dengan Yaman. Rukun iman ada 7, tidak perlu haji, cukup ketarim. Ini lucu Nusantara penuh dengan kejayaan, masa dibandingkan dengan sebuah kota yang gersang, yang tidak ada jejak peradaban sejarahnya dalam dunia Islam. Mohon maaf, banyak literatur mengatakan bahwa Hadramut dan Tarim yang mereka bangga-banggakan bukan bagian dari Yaman di masa Nabi. Yang dimaksud Yaman adalah Yaman Utara di masa Nabi. Sebagaimana ketika Quran menyebut Rum, itu adalah Romawi Timur, Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, bukan Romawi Barat yang telah runtuh 1 abad sebelum Nabi dilahirkan yang beribu kota di Roma. Sekarang karena penjajahan, karena pembelok, karena faktor geopolitik, kemudian akhirnya Hadramut dan sekitarnya menjadi Yaman Selatan. Padahal dulu di zaman Nabi mereka bukan Yaman. Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman. Ini penyesatan model seperti ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas dalam banyak tulisan saya, saudara-saudara sekalian. Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Hufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang Mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7, haji ditarim, bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama, dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Dan NU jangan diam saja, jangan menjadi mental budak. NU dengan seluruh muasisnya adalah para pejuang, para pemimpin besar, seorang yang alim tadi sudah dikupas bahwa NU lah yang menyelamatkan Ba'alwi dari deportasi, karena jelas mereka tidak ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 Hari Pahlawan, di dalam Hari Santri Resolusi Jihad juga tidak ada, di dalam BPUPKI, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak ada, di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda, agresi militer pertama, kedua juga tidak ada. Tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka, hari kemerdekaan dari mereka, lagu kebangsaan dari mereka, kadzabul akbar, saudara-saudara sekalian. Dan ini jangan diam saja, para sejarawan juga sudah mengupas ini. Jangan karena tersandera oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom. Yang berguru kepada Ba'alwi boleh, berguru pada siapa saja boleh, sampai ke negeri Cina kalau perlu. Tetapi urusan kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi. Tidak ada kata seinci pun kita mundur, dan harus
mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan-pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Zong. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Pak Alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit, kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas, memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir. Di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and the Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo. Mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi Haul Solo, di Gresik Haul Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik, Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim Haul Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB10 yang sangat berjasa kepada Nusantara. Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar, kemudian menjadi Hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Assegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB10 menjadi Masjid Assegaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi yang DNA-nya sama dengan Pak Alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan? Siap kita jihad? Siap kita bersatu untuk melawan ini semua? Kepro atuh. Saya di Unik, saya harus mengikuti pakem Mamang Hufron, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan,
tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak datang ke Nusantara, dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat, mereka tidak percaya. Hidungnya pesek, mukanya pribumi, begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubad, Gus Ilyas, Gus Imam dan keluarga besar unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak digunakan di luar negeri, mereka tidak percaya. Karena mentalnya inlander. Kalau ketemu orang mata sipit, mereka minder. Wah, ini lebih lihai dalam berbisnis. Kalau ketemu orang matanya biru, rambutnya pirang, wih, ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan. Kalau ketemu orang hidungnya mancung walaupun tidak bisa ngaji, pakai surban sebesar ban Vespa, dipikir alim cucu Nabi. Ini mental inlander. Padahal bangsa kita memiliki banyak penemu hebat kelas dunia. Ada B.J. Habibie, panjenengan tahu Bayraktar Turki, drone terhebat saat ini punya Turki. Itu kan sama dengan elang hitam. Yang prototipenya yang membuat itu mahasiswa Indonesia dari Jerman yang dikontrak oleh Turki. Siapa sumbernya? Saya punya senior yang kuliah di Jerman yang menceritakan kepada saya bahwa Pak Alwi ini adalah Yahudi Ashkenazi, Yahudi Khazar. Apa perlu dibuka ini hasil tes DNA-nya Pak Alwi? Mohon maaf, saya tidak akan mengatakan nama karena kita harus menghargai privasi, dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Pak Alwi yang telah mau untuk tes DNA. Baik, saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi. Arab saja bukan kok. Ras Nusantaranya itu ada 24,6%. Nenek-neneknya memang kemungkinan keluarga besar Wali Songo. Makanya masih ada kebajikan di dalam dirinya, masih ada kerendahan hati dan ingin berintegrasi dengan semua suku di Nusantara. Aplaus untuk dia. Monggo, Allahu Akbar.
Kita doakan yang bersangkutan panjang umur dan menjadi contoh bagi Ba'alwi yang lain untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita. Kemudian ras Indochina. Indochina itu Laos, Vietnam, Kamboja, artinya campa lah gitu. Itu ada 8,6%. Kemungkinan mutasi genetik keluarga Wali Songo kan dari sini. Oke. Kemudian Myanmar, loh kok aneh? Kok Myanmar khusus, kok bukan bagian dari Asia Tenggara? Tenang dulu. Myanmar ini adalah dimaksud adalah Rohingya. Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Khazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Mereka menyusup ke segala bangsa, mereka menyusup ke segala agama. Salah satunya adalah berpindah migrasi ke India. Di zaman Syekh Jalaluddin Akbar, mereka membuat kisruh di India, kemudian diusir ke India Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, yang waktu itu masih negeri entah berantah. Kemudian mereka ngisru lagi, kemudian akhirnya mereka dimusuhi dan oleh Inggris mereka kemudian dibawa migrasi ke Myanmar. Saudara-saudara sekalian, di Myanmar itu ada 3 suku yang beragama Islam selain Rohingya. Tetapi kenapa hanya Rohingya yang dianggap sebagai ekstremis? Karena mereka ngisru, karena mereka ingin memberontak, karena mereka ingin memisahkan diri, ingin mengkapling wilayah, mengklaim sejarah di dalam Myanmar kita. Makanya kemudian mereka diperangi. Itu masih baik pemerintah Myanmar. Dengan kerjasama PBB mereka dibuatkan sebuah pemukiman di sebuah pulau dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi dasar ras jahat mereka tidak nyaman kalau kemudian hidupnya baik-baik saja. Mereka kemudian dengan segala macam rekayasa hijrah ke Malaysia, ke Aceh, dan tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jejak digital bisa dilihat. Mereka kalau dimakan sedikit dibuang, mereka ngomel kalau makannya tidak enak. Bahkan kemudian di tahun baru kemarin di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang Rohingya membuat sampah, mereka ngisru di Malaysia. Dan sekarang menjadi persoalan serius, menjadi perbincangan. Orang Malaysia bingung bagaimana cara mengusirnya. Ba'alwi ini 18% sama dengan ras Myanmar. Ini adalah ras Bani Khazar yang hijrah ke Myanmar. Kemudian ada Middle East. Middle East ini Timur Tengah. Ini ras mayoritas, hampir 50%, 45,6%. Ini Southern Levant, Anatolia, Armenia, dan Mesopotamia. Apa yang dimaksud dengan Levant itu? Wilayah mana Levant itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu. Israel sekarang bukan dihuni mayoritas oleh orang-orang Yahudi keturunan Ibrahim, tetapi dihuni oleh orang-orang ras genetik Khazar dari Kaukasia. Dan ini terbukti di dalam Ba'alwi kita di Indonesia. Ras mereka mayoritas sama dengan orang-orang Levant. Armenia di Kaukasia adalah bekas kewilayahan dari Khazar juga. Ras bangsa Khazar yang menjadi Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng dan lain-lain yang menyusup di segala bangsa dan segala agama. Mereka di Hindu ngesru, membuat Bharatiya Janata yang sekarang rasis, banyak menggusur masjid di India. Mereka kemudian masuk di agama Kristen, membuat Protestan, membuat segala macam sekte yang itu menyesatkan. Mereka kemudian menyusup di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung, ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ini ilmu pengetahuan, ini data, dan ini pembuktian. Sekarang kita balik, mana Ba'alwi? Buktinya kalau ente adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, mana isbatnya dari Yaman dan Irak? Mana hasil tes DNA ente? Kalau ente berani tes DNA dong. Masa imam, katanya imamnya nyuruh tes DNA, menantunya bilang haram. Ini kan dagelan namanya. Hanya orang goblok yang bisa ditipu dengan dagelan-dagelan menyesatkan seperti ini. Mana kitab sejaman ente yang katanya ente cucu Nabi, sudah diisbat, sudah di... Tidak ada. Internal itu pun telat. Sudah internal telat. Masih mempertanyakan. Itu ada itu katanya cucunya PKI itu, budaknya Ba'alwi itu. Mana kitab sejamannya Sayyidatuna Fatimah sama Hasan dan Husain? Ya Allah, Anda itu muslim apa PKI apa ateis Anda itu?
Tidak perlu kitab sejaman. Kalau yang ngomong adalah hadis, yang ngomong adalah kitab-kitab sirah nabawiyah sendiri. Kok masih tanya kitab sejaman? Ini putrinya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, ditanya kitab sejaman. Ini budak. Bayangkan apa gunanya mondok belajar agama kalau putrinya Nabi dan cucunya Nabi sebagai pemuda-pemuda penghulu surga dia ragukan, dia jadikan framing untuk membela nasabnya Yahudi Hazar yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti apapun sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Hazar yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. Mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa. Beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila, tumbal bagi Nusantara, rela untuk dibully, dihujat, dicaci maki, untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu bisa. Mama Hufron rela untuk kemudian mengorbankan dirinya agar semua orang mata melek bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah prank saja, untuk membuka mata semua pihak bahwa ada kejahatan yang lebih brutal, lebih masif, terstruktur, terencana dan merusak peradaban yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi Yaman. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sebangsa, seiman dan setanah air, dengan tegas tadi Gus Pakih Wirahadiningrat ya menyampaikan mungkin kekesalan hatinya ya, gundah gulananya dikeluarkan, dan itu sudah berdasarkan fakta yang otentik ya, dengan bukti-bukti ya yang jelas. Jadi perlu kita tanggapi kebenarannya ya. Dan kepada para muhibin, juga para ulama yang masih ya belum meyakini dan masih percaya kepada para Ba'alawi Yahudi Yaman, mangga silakan saja. Dan bagi muhibin yang belum menyadari akan dirinya di posisi mana ya, apakah akan ikut kepada orang Yaman, mungkin akan ikut kembali ke Yaman, silakan saja ya. Dan kepada muhibin yang sudah menyadari dan sadar diri akan kekeliruan dirinya, segera tempatkan dan posisikan diri Anda dengan baik ya. Dukung ulama-ulama Indonesia terah keturunan Wali Songo ya, yang telah memperjuangkan Nusantara ini ya dari segala bentuk penjajahan. Dan saat ini kita tengah menjaga dan merawat kemerdekaan itu. Walaupun ada rongrongan, dengan semangat tinggi yuk kita sama-sama menjaga dan merawat kemerdekaan ini. Saling membahu, saling membantu, saling bekerja sama untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Sahabat sebangsa dan seiman juga setanah air, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan menjadikan satu motivasi baru buat diri kita, buat kita semua. Dan ayo sama-sama kita sampaikan kepada, kita beri kita estafetkan kabar ini kepada saudara-saudara kita, teman dekat kita dan kerabat kita, agar mereka bisa lebih jelas dan mengetahui permasalahan yang ada dan yang tengah terjadi di Nusantara ini. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan, dan kalau tidak sepaham, bagi Anda silahkan, Anda punya hak penuh untuk melakukan komentar. Silahkan tulis komentar dan kirim kepada kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.